Hai, selamat datang di vlog saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, untuk mengetahuinya, hal-hal yang harus kita ketahui adalah yang pertama, alat-alat peredaran darah atau organ-organ yang menyusun sistem peredaran darah. Yang kedua, macam-macam peredaran darah. Yang ketiga, mekanisme peredaran darah. Yang keempat adalah kelainan atau penyakit yang mungkin timbul atau ada pada sistem peredaran darah. Nah, kita mulai saja dari yang pertama. Yang pertama adalah alat peredaran darah. Alat peredaran darah ini terdiri dari tiga. Yang paling pertama adalah jantung. Jantung merupakan pusat peredaran darah. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi tiga, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh kapiler. Yang ketiga adalah sel-sel darah. Nah, jantung sendiri merupakan pusat peredaran darah. Ukurannya kurang lebih besar sekepalan tangan manusia. Walaupun ukurannya sangat kecil, tidak lebih dari sekepalan tangan manusia, namun jantung memiliki fungsi vital bagi kehidupan, yaitu sehari-hari jantung biasanya memompa sebanyak 2000 liter galon darah ke seluruh tubuh. Yang pertama adalah jantung. Jantung memiliki ukuran kurang lebih besarnya adalah sekepalan tangan manusia. Walaupun ukurannya tidak lebih dari sekepalan tangan manusia, namun jantung itu memiliki fungsi vital dalam kehidupan kita. Jantung dalam sehari harus memompa kurang lebih 2000 liter darah sejauh 60.000 mil ke seluruh pembuluh darah. Kemudian denyut jantung perempuan lebih cepat sedikit daripada denyut jantung laki-laki. Nah, jantung sendiri berdetak lebih lambat ketika kita berada dalam keadaan tidur. Nah, yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah yang terbagi menjadi tiga, yaitu pembuluh darah arteri atau yang biasanya disebut dengan pembuluh nadi. Fungsinya itu membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua adalah pembuluh vena. Pembuluh vena ini biasanya disebut juga sebagai pembuluh balik. Fungsinya adalah membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini merupakan tempat pertukaran gas dari pembuluh arteri ke pembuluh vena, begitu pula sebaliknya. Nah, yang ketiga adalah sel-sel darah. Sel-sel darah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Fungsinya adalah membawa darah dan sari-sari makanan ke seluruh sel-sel tubuh. Yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Fungsinya adalah sebagai antibodi atau sebagai kekebalan tubuh. Nah, yang ketiga adalah keping darah atau yang sering disebut dengan trombosit yang berperan pada saat proses pembekuan darah. Nah, kapan terjadi proses pembekuan darah? Contohnya pada saat kita terjatuh. Nah, yang ketiga adalah sel-sel darah. Sel-sel darah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Fungsinya adalah membawa oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh sel-sel tubuh. Yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit, yaitu berperan dalam antibodi sebagai kekebalan tubuh. Nah, ini berhubungan dengan wabah yang kita alami sekarang ini. Jadi sel darah putih itu sangat berperan untuk menjaga kekebalan tubuh kita atau sistem imun kita. Yang ketiga adalah trombosit atau keping darah yang berperan pada saat proses pembekuan darah. Kemudian sistem peredaran darah pada manusia itu dikatakan sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam tubuh itu di dalam pembuluh darah. Jadi analoginya itu seperti selang yang dialiri air. Jadi dalam tubuh kita darah mengalir di dalam pembuluh darah. Nah, sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari dua, sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Kalau sistem peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Itu mengenai macam-macam peredaran darah. Selanjutnya, mekanisme peredaran darah, saksikan tayangan berikut ini. Nah, perhatikan dengan saksama video berikut ini. Ini merupakan animasi mekanisme peredaran darah di dalam tubuh manusia. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kamu meletakkan tanganmu di depan dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apakah yang membuat sehingga jantung kita tetap berdegup? Setiap hari jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali mengiring 2.000 galon darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan kita, namun memiliki peran yang sangat penting dalam peredaran darah, karena jantunglah yang membuat darah tetap mengalir sepanjang 60 mil di dalam pembuluh darah yang mengedarkan nutrisi dan oksigen ke organ dan jaringan bahkan sampai sel. Darah mengalirkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut dengan pembuluh darah.
Pembuluh darah meliputi arteri yang berwarna merah, kemudian pembuluh vena yang berwarna biru, dan pembuluh kapiler yang ditandai dengan lingkaran berwarna kuning. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun di atas otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berdetak sekitar 72 kali sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang, yaitu atrium atau serambi kanan, atrium kiri atau serambi kiri, ventrikel atau bilik kanan, ventrikel kiri atau bilik kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmoni. Katup ini merupakan katup satu arah, dan ketika katup ini membuka dan menutup akan menghasilkan suara yang kita dengar, dan ketika katup ini membuka dan menutup, itulah yang kita dengar sebagai denyut jantung. Mengapa denyut jantung dapat kita rasakan bahkan dengar? Karena pada saat itu katup ini membuka dan menutup. Nah, setelah mengetahui struktur jantung, mari kita cari tahu bagaimana cara jantung bekerja. Darah menjadi kaya akan oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke dalam jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen diarahkan menuju ke bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Selanjutnya, darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut pembuluh vena. Vena akan membawa darah yang kaya akan karbon dioksida menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida disebut vena cava. Darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ke ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang kaya akan karbon dioksida menuju ke paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah kemudian selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Demikianlah mekanisme peredaran darah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, karena subscribe itu penting. Dengan subscribe berarti kalian membantu mendukung channel ini, memberikan semangat dan motivasi untuk saya untuk terus berkarya dan menghasilkan video-video yang jauh lebih bermanfaat. Terima kasih banyak atas subscribe-nya. Terima kasih.